Selamat siang teman-teman, perkenalkan saya Sandi Saputra. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu rangkuman untuk kelas sistem jaringan 1. Nah, di sini nama saya Sandi Saputra, ini NIM saya, dan seperti ketahuin bahwa sebelum UTS itu ada 7 materi atau 7 pertemuan yang sudah dibahas. Nah, yang pertama kali pembahasan itu yaitu tentang Introduction to Network atau pengenalan tentang jaringan itu sendiri, karena ini kan mata kuliahnya adalah sistem jaringan 1, sehingga penting banget untuk memahami fundamental apa itu jaringan. Nah, di sesi ini sebenarnya kita banyak membahas apa itu penting, apa itu jaringan, dan macam-macam jaringan, dan mengapa jaringan itu menjadi penting. Dari sini juga saya ketahui bahwa jaringan adalah media untuk menghubungkan satu sama lain perangkat, misal seperti komputer, printer, atau ada juga dengan intermediate device seperti switch, router, access point, atau bisa juga menggunakan media transmisi seperti kabel, gelombang radio, dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah fundamental dari jaringan itu sendiri, yaitu media bagaimana untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lain, sehingga manusia bisa mengakses informasi. Intinya adalah jaringan itu adalah menghubungkan pertukaran informasi. Nah, selanjutnya setiap jaringan itu kan memiliki disebutkan server ataupun klien. Jadi misal ada satu internet yang terhubung. Nah, itu ada yang satu berperan dia sebagai klien, ada satu juga berperan sebagai server, sehingga ada pertukaran informasi. Nah, jenis-jenis topologi daripada jaringan itu ada banyak. Misal yang paling populer sekarang itu, yang paling besar kan adalah internet tuh, yang seluruh dunia. Tapi untuk pada skala kecil itu ada disebut dengan local area network atau LAN. Makanya kita ada istilah kabel LAN, yaitu kabel RJ45 itu menggunakan kabel LAN. Maksudnya adalah kabel untuk local area network. Karena ada yang lebih tinggi sedikit, ada WAN atau wide area network. Ada juga internet seperti sekarang, ada intranet di dalam, ada extranet di luar. Nah, internet sendiri kalau kita lihat itu adalah kumpulan dari LAN dan WAN menjadi satu, sehingga jaringannya menjadi jaringan global, begitu. Selain itu, untuk mengakses jaringan internet itu ada banyak, ada broadband, yaitu seperti kita menggunakan jaringan provider internet seperti M3, Telkomsel. Ada juga menggunakan net kabel, bisa jaringan optik sekarang yang lebih populer seperti katakanlah IndiHome dan lain sebagainya. Nah, untuk di sesi 2 itu banyak membahas tentang basic switch dan end device configuration. Ada yang menggunakan misal berbasis CLI ya, seperti Cisco yang sangat terkenal dari Amerika Serikat, yaitu Cisco iOS, atau seperti konsol, SSH, Telnet, dan kalau yang nyaman dengan terminal khususnya Linux itu bisa PuTTY atau Teraterm, itu banyak digunakan. Konfigurasi awal mencakup pemberian nama perangkat, pengaturan password maksudnya pemberian alamat IP port bisa 192.198.0.0 sekian. Nah, itu adalah kita memberikan alamat. Biasanya kalau di LAN kita bisa atur sendiri itu. Nah, ada juga sebenarnya IP publik, itu bisa diakses untuk publik dan lain sebagainya. Nomor 3 itu adalah protokol dan model atau TCP/IP dan OSI. Ini adalah protokol internet yang kita gunakan sehingga di dalam suatu jaringan itu bisa menjelaskan komunikasi memerlukan kesepakatan atau protokol yang digunakan, encoding, formatting, pesan, timing, dan metode pengirimannya seperti apa mau broadcast atau multicast atau unicast. Kalau broadcast itu satu arah, dia langsung press di blast gitu. Multicast itu bisa banyak alur atau terunifikasi atau disebutkan unicast. Nah, itu adalah protokol dan model dari suatu jaringan. Selanjutnya saya itu ingin menjelaskan, yaitu materi keempat, ada disebut dengan mengulas tentang layer fisik atau physical layer.
yaitu lapisan yang bertanggung jawab untuk transmisi bit antar perangkat melalui jaringan. Nah, ini adalah fisiknya, layernya mencakup perangkat keras, media transmisi, encoding, dan signaling, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk mengirim data bit-bit itu dari satu perangkat ke perangkat lain. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab? Itu yang dimaksud dengan materi di sini. Nah, di sini bisa seperti encoding, mengubah bit menjadi sinyal. Bit itu adalah satuan data di dalam sistem komputer. Nah, itu seperti apa dikirimnya, yaitu kan 4 bit, 5 bit, 8 atau 10. Nah, sinyal itu semua dirubah menjadi sinyal radio atau sinyal berfrekuensi tertentu, dan itu dikirim melalui kabel. Kalau kabel listrik itu kabel tembaga, dia akan dikirimkan, atau melalui fiber optik seperti digunakan internet yang saat ini, atau gelombang radio yang nirkabel. Gelombang radio nirkabel itu misal seperti HT, itu menggunakan gelombang radio tuh. Jadi tidak ada kabel, dia sinyalnya bisa melalui gelombang radio itu dikirimkan. Atau seperti broadband, perangkatnya itu berarti menggunakan tower, terus menggunakan fiber optik, itu melalui kabel-kabel itu. Nah, itu tergantung teknologi apa yang mau digunakan, ada kelebihan dan kekurangan. Nah, itu adalah disebut dengan physical layer yang bertanggung jawab untuk mengirim bit-bit melalui physical layernya. Selanjutnya kita bisa merancang. Sesi 5 itu membahas tentang merancang pengalamatan jaringan. Jadi jaringan itu bisa diberi alamat masing-masing, bisa terdiri banyak ya. Alamat itu bisa katakanlah fokus bisa jaringan khususnya IPv4 itu bisa seperti IP address, yang termasuk ada network ID-nya apa, host ID-nya apa, atau subnet mask-nya apa. Nah, itu bisa kita atur di dalam suatu jaringan, dan untuk kepentingan tertentu IP ini bisa ada beberapa tipe IP. Kita mau seperti apa? Misal kalau untuk diakses itu ada publik, itu bisa akses semuanya, gampang akses, atau private, atau kita mau pakai special address, yaitu alamat IP yang spesial banget. Kalau yang publik itu biasanya 192, 198 gitu, bisa kita cek gitu. Atau spesial banget bisa loopback, broadcast, default route, atau lain sebagainya. Atau kita mau memisahkan jaringan dan host sendiri, itu bisa perhitungan disebut dengan subnetting gitu. Ya itu, dan lanjutnya kalau di sesi 6 itu banyak membahas tentang switching ya, konfigurasi switch pada jaringan. Nah, di sesi ini itu banyak membahas pengenalan perangkat switch dalam jaringan, seperti prinsip kerja Ethernet dan konfigurasi dasar switch. Ini banyak umumnya digunakan pada jaringan LAN ya. Banyak LAN itu banyak umum digunakan switching, seperti bisa unmanaged, dia itu tidak perlu dikonfigurasi, dia bisa langsung dipakai, atau managed, yaitu harus dikonfigurasi dulu supaya bisa digunakan. Misal switch mengelola lalu lintas, misalnya jaringan berdasarkan MAC address. MAC address itu suatu perangkat keras yang ada di setiap device yang terhubung ke dalam suatu jaringan. Nah, setiap jaringan itu ada MAC addressnya yang bisa menjadi patokan kita, dia apakah boleh atau tidak masuk ke jaringan. Ini bisa dikontrol. Nah, itu kita bisa menggunakan juga ada sebuah RIP, Address Resolution Protocol. Managed switch ini mendukung seperti VLAN, port security, port mirroring, spanning tree protocol, dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri katakanlah di switch yang ada di rumah seperti itu, biasanya sih ada yang kita bisa dari manage ke unmanaged ke manage. Misal di rumah skala kecil atau di kantor kita maunya itu diatur gitu, itu bisa. Nextnya konfigurasi, yang terakhir adalah konfigurasi jaringan nirkabel. Ini simple sebenarnya, yang umum sudah kita lakukan seperti wifi di rumah menggunakan jaringan router. Nah, itu adalah kan beberapa autentifikasi atau keamanan, ada WPA, ada WPA2, ada enkripsi, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita konfigurasi standar seperti apa wifi yang harus kita mau bangun, passwordnya seperti apa, security-nya seperti apa, siapa saja boleh bergabung dan siapa yang tidak boleh bergabung.
Terima kasih, ini adalah presentasi saya untuk kelas sistem jaringan Unsia. Terima kasih.